Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Asal Usul kembali lagi bersama kalian semua. Kali ini, dengan bangga, kami persembahkan kisah Joko Tole, kesatria dari Madura. Awal kisah ketika Bupati Sumeneb mempunyai seorang putri bernama Dewi Ragil Kuning. Putri tersebut juga dikenal sebagai Dewi Saini atau Putri Kuning, dikarenakan dia cantik dan halus budi pengertinya. Di kala itu, di Sumeneb ada orang sakti bernama Adipodai. Adipodai satu saudara dengan Adirasa. Adirasa adalah seorang pengembara dan pertapa, sedangkan Adipodai terkenal tampan dan berbudi luhur. Adipodai yang mengetahui kecantikan Dewi Ragil Kuning sehingga dia pun tertarik kepada sang Dewi. Keinginan Adipodai mendapat tanggapan baik dari Dewi Ragil Kuning, akan tetapi tidak direstui oleh ayahandanya. Namun, hubungan Dewi Ragil Kuning dengan Adipodai terus berjalan sehingga dengan perkawinan batin, terlahirlah dua anak kembar laki-laki. Setelah Bupati Sumeneb mengetahui peristiwa tersebut, maka bupati tersebut marah kepada sang Dewi dan merasa dipermalukan. Untuk menutupi rasa malu tersebut, salah seorang anak Dewi Ragil Kuning dibuangnya ke hutan. Bayi yang dibuang tersebut kemudian dipungut oleh seorang empu yang bernama Empu Keleng. Dia adalah seorang pandai besi. Di rumah Empu Keleng sendiri, bayi tersebut disusukan kepada seekor sapi dan bayi tersebut diberi nama Joko Tole. Joko Tole kemudian dididik oleh ayah angkatnya dengan sabar dan tekun, sehingga setelah dewasa segala kepandaian ayahnya dapat dimilikinya. Joko Tole mempunyai keistimewaan. Dia dapat membuat sebilah keris hanya dengan memijit-mijit sepotong besi. Pada waktu kejayaan kerajaan Majapahit, pernah diadakan sayembara, diundangnya semua empu dari segala pelosok Nusantara, termasuk Empu Keleng. Namun tak seorang pun yang sanggup mendirikan pintu gapura Majapahit. Empu Keleng mendapat kesempatan yang terakhir. Raja memberi waktu kepada Empu Keleng sampai bulan purnama tiba. Kabar ini akhirnya sampai kepada keluarganya di Madura. Joko Tole yang mendengar kabar tersebut merasa gelisah, sebab beberapa hari lagi bulan purnama akan segera tiba. Maka berangkatlah Joko Tole menyusul ayah angkatnya ke Majapahit. Di tengah perjalanannya melewati pantai selatan Pulau Madura, Joko Tole bertemu dengan seorang yang sudah tua. Tak lain adalah pamannya sendiri, saudara dari ayahnya, yaitu Pangeran Adirasa yang sedang bertapa. Kemudian dia pun memanggil Joko Tole untuk menghampirinya. Lalu Joko Tole pun menghampirinya. Kemudian Adirasa lalu menceritakan permulaan sampai akhir perihal hubungan keluarganya, dan juga dia memperkenalkan adik Joko Tole yang bernama Joko Wedi. Kemudian Joko Tole menerima nasihat-nasihat dari Adirasa dan dia juga memberinya setangkai bunga teratai. Bunga teratai tersebut nantinya disuruhnya untuk dimakannya sampai habis, yang nantinya dapat menolong bapak angkatnya yang mendapatkan kesusahan di Majapahit dalam pembuatan pintu gerbang. Pembuatan pintu gerbang itu harus menggunakan alat pelekat. Pelekat yang nantinya akan dapat keluar dari pusar Joko Tole sewaktu dia dibakar hangus. Oleh karena itu nantinya dia harus meminta bantuan orang lain untuk membakar tubuhnya. Dengan pengertian jika Joko Tole telah hangus terbakar menjadi arang pelekat yang keluar dari pusarnya supaya cepat-cepat diambil, dan jika sudah selesai supaya ia segera disiram dengan air supaya dapat hidup seperti sedia kala. Joko Tole juga diberi petunjuk bagaimana cara untuk memanggil pamannya, Adirasa, apabila ia mendapatkan sebuah kesusahan. Selain mendapat nasihat-nasihat, ia juga mendapatkan kuda hitam bersayap sehingga kuda itu dapat terbang seperti burung Garuda, dan mendapatkan sebuah cemeti dari ayahnya sendiri Adipodai.
Singkat cerita, sesampainya Joko Tole di Majapahit, dia melihat banyak sekali empu berkumpul pada saat itu. Kesemuanya ingin melihat usaha dan kemampuan Empu Keleng dalam pembuatan gerbang istana. Kemudian, di antara orang-orang yang berkerumun tersebut, tiba-tiba masuklah Joko Tole menemui Empu Keleng. Empu Keleng pun terkejut, antara perasaan heran dan girang. Kemudian Empu Keleng memeluk Joko Tole yang baru datang tersebut untuk memberi bantuan pada dirinya. Kemudian tanpa basa-basi Joko Tole pun membakar dirinya setelah memakan bunga teratai. Ajaibnya, dengan mudahnya Empu Keleng mematri pintu gerbang dengan cairan patri yang keluar dari pusar Joko Tole. Melihat kejadian itu semua empu yang ada bergembira dan memeluk Joko Tole, karena hukuman raja tak jadi dijatuhkan kepada mereka. Kisah Joko Tole dari Madura ini pun masih berlanjut. Kemudian Joko Tole diangkatlah oleh Raja Majapahit menjadi panglima, serta dikawinkan dengan salah seorang putrinya. Putri raja tersebut bernama Dewi Retnadi, seorang yang cacat karena penglihatannya. Anugerah raja tersebut dia pun menerimanya dengan senang hati. Tiada sedikit pun dia kecewa dan menyia-nyiakan Dewi Retnadi. Pada suatu ketika Joko Tole mengajak Dewi Retnadi pulang ke tanah kelahirannya, Pulau Madura. Setelah sampai di daratan Madura, Dewi Retnadi merasa haus dan ingin minum air. Di tengah-tengah daratan yang gersang tersebut Joko Tole mencari air minum tapi tidak menemukannya. Maka Joko Tole dengan kesaktiannya kemudian menancapkan tongkatnya ke tanah. Ajaibnya, tiba-tiba memancarlah air jernih keluar dari permukaan tanah dan kemudian memercik mengenai mata dari Dewi Retnadi. Maka seketika itu juga Dewi Retnadi dapat melihat tempat air memancar tersebut kemudian diberi nama Socah, yang artinya mata. Dalam perjalanan ke Sumenep, Joko Tole banyak sekali mengalami kejadian-kejadian penting. Pada setiap kejadian tersebut ditandainya dengan nama tempat itu. Setibanya di kota Sumenep, Joko Tole disambut oleh segenap penduduk. Dengan bantuan Adirasa diceritakannya dari mana asal-usul Joko Tole. Singkat cerita kemudian Joko Tole dan istrinya bertemu dengan Adipodai, maka berlututlah Joko Tole dan Dewi Retnadi kepada ayahandanya. Sesudah itu Adipodai mengajak mereka menghadap Bupati untuk menemui ibunya, Dewi Ragil Kuning di Keraton Sumenep. Bupati Sumenep yang sudah tua tersebut ingin menguji keberanian cucunya. Joko Tole harus dapat mengalahkan armada Kaisar Cina yang mengganggu perairan Madura. Kaisar Cina bernama Dampu Awang atau Sampo Tualang yang dikenal sebagai Sampo Kong dan memiliki perahu yang dapat terbang. Dengan tiada membuang waktu lagi, Joko Tole memohon doa restu kepada ayah ibunya untuk melawan Dampu Awang. Joko Tole berangkat dengan kuda terbangnya dan cemetinya. Maka terjadilah pertempuran sengit selama 40 hari 40 malam. Singkat cerita akhirnya Dampu Awang kalah serta perahunya hancur berantakan. Tiang-tiangnya tertancap di Sumenep, Semarang, dan Tuban. Atas kemenangan tersebut, Joko Tole kemudian diangkat menjadi Bupati Sumenep. Joko Tole kemudian bergelar Pangeran Sekodiningrat ketiga. Untuk mengenang kepahlawanannya sampai sekarang kuda terbang Joko Tole dijadikan lambang pemerintah daerah Kabupaten Sumenep. Nah, begitulah kisah Joko Tole, kesatria asal tanah Madura. Saya percaya dari kalian semua pasti ada beberapa pendapat yang berbeda. Jika kalian ingin melengkapi cerita, tulislah di kolom komentar di bawah ini dengan bijak. Mohon maaf jika ada ketidaksamaan dalam penyebutan nama tempat, tokoh dan alur cerita. Terakhir, terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, salam asal-usul.